Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan istighfar. Syahrul istighfar wa syahrul taubah. Bulan permohonan maaf dan ampun. Di bulan ini kita diberikan kesempatan sebesar-besarnya oleh Allah untuk memohon ampun kepadanya. Di bulan ini, pintu ampunan Allah itu senantiasa terbuka untuk siapa saja yang ingin datang kepadanya, memohon ampun kepada Allah. Saking inginnya Allah itu menerima permohonan ampun para hamba-hambanya, Dia memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita. Sarana telah disiapkan. Makanya kata Nabi, sangat mengherankan ketika orang memasuki bulan Ramadan, kemudian sulit baginya untuk mendapatkan ampunan Allah. Allahu Akbar. Nabi sendiri heran. Anda ketika sudah diberikan berbagai macam fasilitas, semuanya ada, tapi kemudian dengan fasilitas yang ada, Anda tidak mampu bekerja dengan maksimal, tidak mampu melahirkan hasil yang maksimal. Berarti ada sebuah kesalahan terbesar di dalam diri kita. Ini sudah sangat terlalu. Ramadan, apa yang tidak dimiliki di bulan ini? Sehingga kata Nabi, kalau orang tahu apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini, orang akan meminta, orang akan memohon agar setiap bulan adalah bulan Ramadan. Apakah kemudian ada keinginan kita seperti itu? Muncul harapan kita supaya setiap bulan adalah bulan Ramadan? Entah, kita nggak tahu. Bahkan terkadang yang muncul di dalam diri kita semakin berhitung, kapan Ramadan ini pada akhirnya berakhir. Terkadang yang muncul, ada rasa senang, mohon maaf, ada rasa senang kalau pada akhirnya Ramadan ini berakhir. Kita sudah ingin menikmati kebebasan di siang hari, makan apa saja yang kita inginkan. Terkadang seperti itu. Kita merasa terikat dengan adanya bulan Ramadan. Memang tidak semua orang, tapi ada orang-orang yang begitu merasa senang, begitu merasa gembira dengan bulan Ramadan. Kalau mereka tahu tentang hakikat bulan Ramadan tersebut, di bulan ini permohonan ampun kita diterima oleh Allah. Sangat mudah bagi kita untuk diterima taubat kita di bulan ini. Ketika di bulan-bulan yang lain sulit Allah menerima ampunan kita, di bulan ini Allah permudah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan itu. Bukan karena kita. Bukan. Bisa saja kalau Allah melihat kita, Allah mungkin tidak mau menerima permohonan ampun kita. Tapi karena disebabkan oleh suatu hal yang lain, makanya kita diterima. Karena kemuliaan. Ramadan itu sudah mulia. Makanya, dengan kita ini bertawasul, menjadikan Ramadan ini sebagai media bagi kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan kemuliaan bulan Ramadanmu ini. Ini yang kita minta. Kita manfaatkan. Sehingga kita ini pada akhirnya menjadi orang-orang yang mustaghfirin. Orang-orang yang tawabin.
Orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Terkadang kita yang tidak bisa merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam ibadah yang kita kerjakan selama ini, penyebabnya tidak lain adalah dosa yang kita kerjakan. Itulah yang menghambat kita. Ketika orang-orang mukmin mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Bahkan ada yang sampai jatuh tersungkur. Kalau kita tidak, biasa-biasa saja. Tanpa ada rasa gemetar di dalam jiwa kita. Lewat begitu saja. Apa yang menyebabkan? Tidak lain adalah dosa kita. Terlalu menumpuk. Hati kita sudah terlalu keras. Dikeraskan oleh dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan ini harus kita lepaskan di bulan Ramadan. Kata Nabi, bahwa jiwa-jiwa kita, hati-hati kita di bulan Ramadan ini terikat, terbelenggu. Fafakkuha biistighfarikum. Maka kata Nabi, bebaskanlah dia dengan istighfar yang kita lakukan. Tapi bukan hanya istighfar lisan saja, tapi harus istighfar yang berangkat dari dalam hati kita. Ada penyesalan, ada keinginan untuk meninggalkan seluruh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita harus jujur kepada Allah. Kalau istighfar Nabi 70 kali, 100 kali, entah kita harus berapa kali. Kita nggak tahu. Bahkan mungkin zikir kita hanya berupa istighfar terus. Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk berzikir yang lain-lain. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah Allah sudah menerima taubat kita atau tidak. Bagaimana kita mau melakukan sesuatu sedangkan kita sendiri tidak pernah tahu apakah kita ini sudah diterima atau tidak. Contoh sederhana, kemudian saya tutup pembahasan kita. Anda ketika dipanggil oleh seseorang, kemudian Anda mau menghormati orang tersebut, apakah Anda menghormati orang itu ketika berada di hadapannya, atau kemudian Anda berada jauh dari orang itu? Ketika Anda mau memberi salam kepada orang tersebut, apakah Anda berada jauh atau kemudian Anda berada di hadapannya? Tentu Anda harus berada di hadapannya. Artinya begitu juga dengan ibadah kita. Ketika Anda mau sholat, apakah sholat yang Anda lakukan ketika Anda berada di hadapannya? Ataukah kemudian Anda berjarak jauh dari orang tersebut? Perlu Anda pikirkan. Perlu Anda renungi tentang masalah ini. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang, kita akan membahas tentang rahasia-rahasia ibadah. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.